Halo sahabat berprestasi sejati ini, jumpa lagi bersama Miss Helda. Oke, hari ini kita akan mempelajari materi getaran untuk kelas 8 SMP. Oke, untuk adik-adik yang sedang duduk di kelas 8 SMP, simak video ini sampai akhir. Oke, untuk materi getaran ini nanti sebenarnya awalan dari untuk gelombang ya. Jadi dasar untuk mempelajari gelombang, adik-adik harus mempelajari getaran terlebih dahulu. Oke, kita mulai dari pengertian getaran. Oke, getaran adalah peristiwa bolak-gerak bolak-balik secara teratur melalui titik keseimbangan. Nah, apa yang dimaksud dengan keseimbangan? Setimbangan maksudnya adalah keadaan suatu benda berada pada posisi diam jika tidak ada gaya yang bekerja pada benda tersebut. Jadi dia disebut dengan titik kesetimbangan pada saat tidak ada gaya yang bekerja dan dia dalam posisi diam. Seperti itu ya. Oke, berikut contoh beberapa dari getaran yang sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama ada ayunan bandul jam. Kemudian yang kedua adalah ayunan anak-anak yang sedang dimainkan. Yang ketiga ada bandul jam dinding yang sedang bergoyang. Kemudian yang keempat adalah pegas yang diberi beban. Ini hanya contoh sebagian kecil ya. Untuk contoh yang lain bisa adik-adik cari di buku ataupun di sumber yang lainnya. Oke, lalu bagaimana cara menghitung getaran? Untuk menghitung getaran, adik-adik harus tahu cara menghitung jumlah getaran yang terjadi. Oke, di sini Miss sudah siapkan gambarnya. Ya, kita anggap aja ini misalnya ayunan bandul jam gitu ya. Atau ayunan anak sedang dimainkan. Nah, kalau kita lihat di sini sudah dikasih keterangan di mana titik B ini merupakan titik kesetimbangan atau bahasa sederhananya titik seimbang ya antara titik A dan titik B. Jadi sebenarnya bendanya ini hanya satu, hanya di titik B. Nah, kalau kita mainkan bandul tersebut kan dia akan bergerak ke kiri dan ke kanan. Makanya dibuatlah ke sini ada ke A, kemudian juga ke C. Jadi sebenarnya bendanya hanya satu ya. Oke, kita akan pelajari satu persatu untuk jumlah getaran. Oke, jumlah getaran. Simbolnya adalah N kecil. Biasanya di buku-buku juga ditulis seperti itu ya. Nah, untuk menghitung satu getaran, itu akan terjadi 4 kali. Oke, perhatikan. Miss kasih contohnya, misalnya B ini bergerak dari A. Berarti kita buat tanda panah. Dia bergerak ke A. Kemudian kan dari A dia bergerak lagi ke B. Dari B dia bergerak ke C. Terakhir setelah ke C dia akan kembali lagi ke B. Nah, adik-adik tinggal menghitung ada berapa gerak dari titik B tersebut. Ini kan ada satu gerakan. Ini gerakan yang kedua. Ini gerakan yang ketiga. Yang terakhir ada 4 gerakan. Jadi untuk satu getaran adik-adik harus membutuhkan 4 kali gerakan bolak-balik. Berarti di sini Miss tulis 4 getaran per berapa kali? Tadi semuanya ada 4. Makanya nanti untuk satu getaran itu terjadi 4/4. Makanya jawabannya sama dengan 1. Berarti untuk satu getaran dia bergerak dari Oke, berarti bergeraknya dari B, kemudian tadi ke A, ke B, ke C, dan terakhir ke B lagi ya. Artinya untuk satu getaran dia selalu kembali lagi ke titik semula. Oke, Miss hapus dulu ya. Oke, Miss tulis di bawah. Jadi untuk satu getaran dia dari titik B kemudian ke A, ke titik B, ke titik C, kemudian kembali lagi ke B. Oke, itu untuk satu getaran. Lalu bagaimana dengan setengah getaran?
Berarti 1/2 getaran ya. Oke, untuk setengah getaran berarti kalau kita lihat kan tadi ada jumlahnya ada 4 kali gerakan bolak-balik. Berarti setengah dari 4 itu adalah 2 kali gerakan. Oke, kita buktikan. Berarti kita misalkan dia bergerak dari titik B ke A, berarti itu kan baru 1 kali ya. Kemudian ditambah lagi 1 kali gerakan dari A kembali lagi ke B. Jadi ini hanya 2 kali gerakan. Maka bisa kita buat untuk setengah getaran, kita buktikan. Berarti 2 Oke, 2 per berapa jumlah? Tadi jumlah semua gerakan ada 4 ya. Berarti 2 per 4. Kalau kita sederhanakan ini akan menjadi 1/2 getaran. Berarti benar ya, untuk setengah getaran hanya 2 kali gerakan. Oke, kita lanjut. Berarti selanjutnya udah 1/2, kita ke 1/3 ya. 1/3 getaran. Oke, kita buktikan. Untuk 1/3, 1/4 ya. 1/4 getaran, berarti kan 4-nya sudah benar di bawah ya. Nah, berarti 1 yang di atas itu menunjukkan hanya 1 gerakan. Berarti kalau hanya 1 gerakan, berarti hanya dari B ke A. Karena kalau dia dari A ke B lagi 2, B ke C lagi 3 ya, C ke B itu 4. Berarti untuk 1 getaran hanya terjadi dari B ke A. Nah, ini tidak perlu dibuktikan ya. Jawabannya jelas 1/4 getaran. Oke, kemudian ada lagi 3/4 getaran. 3/4 getaran. Empatnya sudah benar jumlah keseluruhan gerakan bolak-baliknya. Nah, yang kita lihat adalah yang atasnya ya. Yang atasnya ada 3, berarti 3 ini menunjukkan bahwa 3 kali gerakan. Oke, 3 kali gerakan dia sampai mana? Kita cek satu-satu, berarti dari B ke A itu 1 ya. Dari B ke A 1 gerakan, kemudian dari A ke B 2, kemudian terakhir B ke C. Berarti B ke A ke B ke C itu adalah 3/4 getaran. 3/4. Oke, seperti itu ya. Jadi ada 1/2, 1/3, 1/4, kemudian 1 getaran dan 3/4 getaran. Nah, ini sering sekali keluar di soal ya. Namun biasanya untuk soal dia tidak menyebutkan misalnya berapakah kalau dia 1/4 getaran dari mana-mana, bukan ya. Biasanya seringnya seperti ini. Misalnya bendanya bergerak dari B, kemudian ke C, dari C ke B, B ke A. Nah, kalian disuruh menghitung berapa getaran atau jumlah getaran yang terjadi. Berarti kalau kita lihat B ke A ini 1 getaran ya. C ke B 2. Kemudian dia B ke A berarti 3 getaran. Berarti jawabannya adalah 3. Untuk di dalam getaran dia jumlahnya 4 gerakan ya, berarti 3/4. Berarti dari B ke C ke B ke A ini hanya ada 3/4 getaran. Di sini ada cara mudahnya kalau misalnya memang tidak diketahui gambarnya, hanya diketahui oleh soalnya yang B ke C ke B ke A gitu ya. Ada yang hanya melihat berapa banyak stripnya atau tanda kurangnya. Ini kan tanda kurangnya ada 3 ya. Ini tanda kurangnya 1, 2, 3. Jadi 3/4 getaran. Berarti kalau misalnya tulis
dari B ke C saja. Nah, lihat aja tanda kurangnya ada berapa, hanya ada satu. Berarti adik-adik langsung bisa menyimpulkan ini jawabannya 1/4 getaran. Oke, itu tips dari Miss ya. Oke, seperti itu ya adik-adik. Selanjutnya kita akan belajar cara menghitung frekuensi dan periode ya. Jadi untuk setelah kalian pelajari jumlah getaran, nanti kalian langsung ke rumus frekuensi dan periode. Oke, yang pertama, ini ada frekuensi. Frekuensi biasanya disimbolkan dengan huruf F kecil ya. Nah, untuk menghafal rumus frekuensi, adik-adik hanya mengingat frekuensi sama dengan jumlah getaran dibagi dengan waktu. Oke, jadi ini adalah rumus dari frekuensi. Atau kalau dalam istilah, frekuensi adalah banyaknya getaran yang terjadi dalam 1 detik. Itu ya. Oke, kemudian rumus periode. Ini biasa periode bukan disimbolkan dengan huruf P, tapi dia biasanya disimbolkan dengan huruf T kapital ya. Nah, untuk rumus T, ini dirumuskan dengan T dibagi N. Atau kalau dalam istilah, periode adalah jumlah waktu yang dibutuhkan untuk 1 kali getaran. Nah, kalau ada diperhatikan, frekuensi dan periode ini rumusnya berkebalikan ya. Oke, Miss tulis di sini. Jadi frekuensi itu kan N per T. Kemudian periode itu T per N. Berarti rumusnya berkebalikan, sehingga ada beberapa buku itu menyimpulkan bahwa untuk rumus F bisa kita buat dengan 1 per periode. Atau kita bisa mencari periode dengan rumus 1 per F. Jadi misalnya di soal itu hanya diketahui misalnya ya. Diketahui di soal frekuensinya misalnya 20 Hz ya. Terus kalian ditanya berapa periodenya. Kalau kalian ingat lagi rumus periode itu harus pakai N sama T atau jumlah getaran dan waktunya ya. Maka adik-adik bisa menggunakan rumus satunya lagi, yaitu T sama dengan 1 per F, atau kalau kita masukkan nilainya 1 per 20 sekon, seperti itu. Oke, kita ke satu contoh soal ya. Jadi di sini diketahui, di sini sudah ada tanda panah, dia bergerak dari B ke C. Jadi kita buat dulu. Dia bergerak dari B, kemudian ke C. Kemudian panahnya ke C, ke B lagi ya, C ke B, dan tidak ada tanda panah lagi. Berarti kita simpulkan bahwa jumlah getarannya, ingat cara cepatnya adalah berapa tanda stripnya atau tanda kurangnya. Ada 2 ternyata ya. Berarti kita buat 2, jangan lupa per 4-nya. Nah, ini sama aja dengan setengah getaran. Berarti jumlah getarannya setengah. Kemudian waktu yang diketahui 2 sekon, tentukan A, frekuensi, dan periodenya ya. Oke, berarti untuk frekuensi rumusnya adalah N dibagi T. Jumlah getarannya tadi setengah. Kemudian dibagi 2 ya. Dibagi 2, atau Miss tulis seperti ini aja ya. Dibagi 2. Nah, 2 ini bisa kita misalkan dia per 1. Berarti 1 per 2. Nah, tanda bagi bisa kita ubah menjadi tanda kali. Dengan syarat sebelahnya kita balik ya. Jadi ini dibalik. Jadi 1 per 2. Berarti jawabannya 1 kali 1, 1. 2 kali 2, 4. Berarti 1 per 4 Hz atau 0,25 Hz. Oke, itu untuk frekuensinya. Kemudian yang B, periode. Berarti periode kita gunakan rumus T per N ya. T-nya tadi 2,
N-nya setengah. Atau bisa Miss tulis seperti ini tadi ya, 2 dikali, dibagi dulu ya, 2 dibagi 1/2. Nah, ini bisa kita ubah jadi kali, berarti 2 kali. Nah, ini dibalik, sebelah kanan dibalik, jadi 2/1. Berarti jawabannya adalah 4 sekon. Atau adik-adik bisa menggunakan satu rumus tadi. T bisa kita gunakan rumus 1/F ya. Berarti 1 dibagi 0,25 ya. Nah, ini nanti hasilnya juga sama, 4 sekon. Oke, seperti itu. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan bahas soal-soal dari frekuensi dan periode. Oke, sahabat berprestasi sejak dini, demikian materi getaran. Miss berharap kalian tetap semangat dan sering latihan di rumah, karena tak ada yang tak bisa selagi adik-adik terus mencoba. Jangan lupa subscribe, like, dan komen ya. Salam juara!